Halo, apa kabar Sobat Kesoy sekalian? Di episode kali ini saya akan membahas earphone yang cukup oke dan bikin saya membatin, wow, di harga yang juga sangat terjangkau di kisaran 50 ribuan saja, yaitu QKZ AK6. Saya tertarik mencoba QKZ AK6 ini karena ada beberapa komen yang menyarankan mencoba earphone ini, ya karena harganya juga murah, tapi kualitasnya katanya sih nggak semurah harganya ya. Jadi kita coba langsung unboxing aja yuk. Untuk kemasannya masih sama dengan produk QKZ Value series yang lain ya. Hardcase-nya kecil yang jadi satu juga sama paket penjualannya. Disertakan juga earhook terpisah yang terbuat dari karet. Lalu di dalam kemasan utamanya ada earphone dan juga dua pasang ear tips ukuran S dan L, juga ada penjepitnya. Buat earphone-nya saya pilih yang warna kuning ember gitu ya, dan ternyata lumayan keren juga. QKZ AK6 ini juga udah melalui pengujian sekitar 2 bulanan lah. Dengan burn-in-nya itu pertama sekitar 50 jam ditambah pemakaian selama 2 bulan. Ya kurang lebih ya. Dengan total pemakaian itu sekitar 200 jam. Jadi kira-kira gimana fisik dan suaranya setelah 2 bulan lebih ini? Yuk langsung aja kita inspeksi. Kita mulai dari housingnya dulu ya. Housing QKZ AK6 ini tuh terbuat dari full plastik yang cukup transparan. Bentuknya juga agak tebal atau bulky gitu ya. Kalau diperhatiin sih benar-benar mirip dengan QKZ VK4 ini ya. Saudaranya QKZ AK6 yang pernah saya review, yang grade-nya dan harganya itu di atas AK6. Lalu buat bagian nozzle-nya ini, QKZ AK6 punya diameter nozzle sekitar ya kurang lebih 4 mm, yang dengan airwax guard filter terbuat dari semacam kawat metal. Buat indikator kanan dan kirinya ada di rumah pin kabelnya, dan tipe kabelnya ini permanen atau nggak bisa dilepas pasang. Untuk bagian earhooknya sendiri udah dilapisin bahan karet yang nggak terlalu kaku, tapi kelihatannya cukup kuat ya. Untuk kabel yang menuju housingnya ini juga kerasa cukup kuat dan nggak terlalu elastis. Juga nggak ada tanda-tanda suara mikrofonik yang mengganggu. Tipe kabelnya kelihatannya sama dengan QKZ VK4 ya, tapi kabel di QKZ AK6 ini diperkuat dengan jaket karet yang liat dan juga transparan. Jadi kerasa lebih kuat dan nggak seringkih kabelnya QKZ VK4. Buat voice split di QKZ AK6 ini tuh jadi satu dengan housing mic-nya, dimana posisi mic-nya itu jadi agak di bawah. Di housing mic-nya ini juga terdapat tombol geser untuk volume. Walaupun saya lebih ngerasa tombol ini seperti pengaturan low gain dan high gain yang seperti terdapat pada DAC. Juga ada satu tombol multifungsi untuk play, pause, receive, reject, dan hold call. Posisi mic-nya ini agak di bawah ya, jadi ketika saya pakai buat telepon kemarin itu bisa terdengar kecil dan agak mendem suaranya. Buat kabel utamanya itu kerasa kuat dan liat ya. Dan sepengalaman saya pakai kemarin itu kabelnya tuh agak susah kusut. Jadi kalau saya bilang itu cukup oke lah kabelnya AK6 ini ya. Buat konektor audionya QKZ AK6 ini sudah menggunakan jack audio gold plate 3,5 mm, tapi tipenya masih straight. Terus gimana dengan suaranya QKZ AK6 ini? Setelah di burn in saya nggak ngerasa ada perbedaan yang berarti ya. Sound signature-nya mengarah ke warm, tapi kerasa cukup cerah dan bersih, dengan low frekuensinya yang cukup kuat, juga mid dan high frekuensinya yang terdengar jelas. Kira-kira ya seperti diagram berikut ini. Kita mulai dari bass atau low frekuensinya dulu ya. Bass QKZ AK6 ini saya bilang punya power yang cukup besar, dan lumayan mendominasi, terutama di musik-musik yang banyak memainkan instrumen di low frekuensi. Walaupun begitu, bassnya itu kerasa cukup empuk, bulat, dan punchy. Tapi buat beberapa genre musik, kayak Dragon Wing-nya Two Steps From Hell, bassnya itu kerasa punya ekor yang agak panjang, juga kerasa sedikit kurang dalam. Tapi nggak terlalu kerasa kalau nggak diperhatikan dengan cukup baik. Bass atau low frekuensinya ini cukup bersih ya, dan cukup detail. Ya sedikit di atas harganya lah. Bass bleed-nya itu ada, sedikit terasa, tapi hanya di musik-musik tertentu aja. Dan nggak terlalu ngaruh sih. Bass atau low frekuensinya ini cukup bersih, dan lumayan bisa ngikutin beberapa musik dengan double pedal yang cukup intens. Ya, cukup cakep lah kalau saya bilang. Buat mid atau vokalnya ini, kalau buat saya posisi midnya ini cukup pas ya. Nggak terlalu mundur atau recess, tapi juga nggak terlalu maju. Midnya juga kerasa hangat dan nggak kering. Nggak terasa ada selimut tipis yang menutupi, dan juga terasa cukup jernih. Vokal dari penyanyi juga kerasa cukup lembut dan empuk ya, terutama buat vokalis pria di nada rendah, kayak bariton atau bass, yang kedengarannya tuh lebih hangat. Vokal wanita pun kerasa bagus, walaupun ada sedikit roll off pada mid high atau upper midnya. Terkadang ada kesan suara vokal yang menggema, tapi nggak terlalu mengganggu kok.
Di bagian midnya ini bisa kerasa sedikit terhimpit ya pada musik dengan instrumen yang ramai, dan bisa membuat detailnya jadi agak berantakan. Buat high-nya ini cukup sparkling ya kalau saya bilang, jelas, cerah, walaupun sedikit kurang extend dan kurang detail. Tapi menurut saya nih AK6 punya high atau treble yang cukup segar sih, dibandingkan earphone lain dengan sound signature warm yang base di harga under 100.000. Memang sih ada saat high-nya itu kerasa roll off, dengan dentingan suara simbal yang agak keputus, dan kadang itu bisa kerasa kurang tegas di volume kecil. Bagusnya, high pada AK6 ini nggak kerasa pedas di volume tinggi, dan buat kebanyakan lagu, tetap terdengar baik di volume kecil. Sound signature QKZ AK6 ini tuh lebih mengarah ke warm ya, tanpa kesan dark yang berlebihan. Malah bisa dibilang cukup cerah dan jernih, walaupun bass atau low frekuensinya itu cukup dominan. Buat soundstage-nya kalau buat saya itu sebetulnya cukup standar ya. Luas dan kedalamannya itu ya cukuplah dengan harganya lah. Dengan imagingnya juga yang ya cukup baik lah. Separasinya itu di kelas harga ini cukup baik ya menurut saya. Walaupun congestion atau pemampatannya itu bisa dengan mudah terjadi pada musik dengan instrumen yang ramai di volume tinggi. Tapi terkadang di volume moderat itu bisa juga kerasa kalau diperhatikan dengan baik. Jarak antar instrumennya ini juga kedengaran biasa aja dan nggak tersekat berjauhan. Juga kurang menarik ke dalam musik atau kurang engaging, seperti saat memainkan musik-musik sinematik orkestral, ya kerasanya tuh kayak lempeng aja, jadi tiba-tiba musiknya udah selesai aja. Overall sih soundstage atau separasi dan imagingnya itu termasuk standar aja lah kalau buat saya. QKZ AK6 ini punya respon volume yang cukup baik ya, terlebih dengan pengaturan low gain dan high gain yang terpasang di housing mic-nya. Kerasa cukup jelas tanpa kekurangan tenaga di volume kecil, ya kisaran 4% laptop atau 12% ponsel. Kerasa lebih mantap lagi di volume moderat, dan juga masih bisa didengarkan dengan nyaman di volume tinggi. Walaupun ada gejala congestion atau pemampatan dan sibilan yang mulai keluar, serta vokal yang agak menusuk terutama untuk vokal wanita nada tinggi di volume tinggi, kira-kira 70% laptop atau 90% ponsel, tapi kalau saya bilang masih relatif aman kok. Buat pengalaman pengguna, dari segi fisik earphone-nya saya nggak banyak protes ya. Walaupun bentuk housing-nya tuh agak bulky atau tebel, tapi cukup nyaman digunakan buat kegiatan sehari-hari aja. Tapi saya nggak menyarankan dipakai buat tidur. Nah, apalagi di harga segini, bahkan cukup nyaman dipakai untuk telinga yang agak kecil. Ya ini balik lagi sih ke bentuk telinga masing-masing ya. Tapi kabel dan fiturnya lumayan lah, cuman jack-nya aja masih yang straight. Kalau buat pengalaman gaming, QKZ AK6 ini tuh emang kan dia punya bass atau low frekuensi yang cukup menonjol ya. Jadi suara-suara langkah kaki yang bermain di kisaran frekuensi 150 Hz ke bawah itu kedengaran cukup baik dan jelas. Terutama suara langkah kaki yang terdengar dari kejauhan, cukup jelas dan bersih. Tapi untuk suara-suara tembakan itu kedengaran kurang lepas aja dan kurang ada kedalaman. Jadi kesannya agak flat aja sih. Atau saya bilang lempeng lah. Kalau dari pengalaman saya pakai AK6 untuk PUBG, soundstage-nya itu kurang luas dan kurang dalam. Ya cukup berpengaruh sih, dimana kita bisa agak kesulitan menebak arah suara tembakan atau langkah kaki yang datang atau yang pergi. Karena seolah-olah kiri kanan dan tengahnya itu kesannya berdekatan. Depan belakangnya pun juga sedikit flat. Jadi kesan suara 3D-nya itu agak kurang greget aja, terutama pada saat ramai atau baku tembak. Ini mungkin juga terjadi karena separasi suara QKZ AK6 yang cukup standar aja ya, sehingga terutama buat suara-suara tembakan di kejauhan atau yang dekat itu kerasa ya kurang greget aja ya, dan kurang detail, walaupun tetap terdengar bersih. Tapi ya sama sekali nggak jelek lah buat di kisaran harganya yang cukup bersahabat ini. Jadi gimana nih QKZ AK6? Ya kalau buat saya pribadi yang lebih sering menggunakan earphone untuk mendengarkan musik sambil bekerja, AK6 ini cukup pantas kok dengan harga hanya 50 ribuan, tapi suaranya saya bilang agak di atas harganya. Dengan sound signature yang warm, nggak bikin capek telinga, dan vokal atau mid yang bersih dan jelas, juga dengan kesan warm dan high yang sparkling dan nggak tertutup bassnya, alias nggak cukup dark dan hampir nggak ada kesan tertutup selimut atau veiled. Sebetulnya QKZ AK6 juga bisa menjadi earphone all-rounder, walaupun saya lebih suka menggunakan AK6 untuk musik-musik seperti EDM, nightcore, atau hip-hop. Tapi suara AK6 tetap bisa cocok untuk semua genre kok, asal Sobat Kesoy itu nggak terlalu audiophile banget ya. Buat game juga masih bisa kok, karena suaranya cukup bersih. Dan dengan begitu, QKZ AK6 layak mendapatkan skor 7,51 versi Kerasoy. Terima kasih telah menyaksikan.
Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak. Soalnya subscribe itu gratis. Bantu klik subscribe dan like agar channel terus berjalan dan sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Biar kere, tapi harus tetap asoy.